Shalom, puji Tuhan kami senang boleh menyapa kembali saudara-saudara melalui program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Puji Tuhan oleh karena kami boleh menerima begitu banyak feedback yang positif di mana banyak orang yang telah diberkati lewat diskusi Sekolah Sabat. Dan kami tetap memberikan kekuatan dan dorongan kepada saudara-saudara untuk menerima berkat ganda melalui mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada pelajaran yang ketiga dan masih bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Widodo Purwanto, dan juga hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal. Kita akan segera masuk kepada diskusi dan akan melihat tema-tema yang akan kita angkat dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertata di dalam kemuliaan sorga, terima kasih Tuhan, kasih sayang-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah kegelapan penderitaan, kami tetap bisa merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, ketika kami akan mempelajari, mendiskusikan, berbagi pandangan, sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat, kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Roh Suci, yang akan menolong, memampukan kami untuk memahami pelajaran yang sangat penting ini. Tolong kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita pada saat ini, pelajaran yang ketiga dengan judul Sangkar Burung, didasarkan kepada beberapa fatsal di dalam Alkitab. Yang pertama Keluaran 14 di mana bercerita tentang orang Israel di tepi Laut Teberau dalam keadaan mereka terperangkap, tidak bisa kemana-mana dan di hadapan mereka ada laut yang terbentang luas. Lalu kemudian juga Keluaran 15 ayat 22-27 cerita tentang bagaimana air yang menjadi pahit. Keluaran 17 ayat 1-7 di sana ada cerita tentang di Masa dan Meriba ketika orang Israel saling bertengkar dan mereka mencobai Tuhan, mempertanyakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian diangkat juga dari kitab Amsal pasal 3, di mana di sana ada pengajaran tentang hikmat. Lukas 4 ayat 1-13, belajar dari bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Dan yang terakhir dari kitab 1 Petrus 1 ayat 6-9, ini adalah nasihat Rasul Petrus untuk tetap setia walaupun di dalam penganiayaan. Nah, apa sebenarnya makna di balik kata sangkar burung ini? Dari pelajaran ini kita akan temukan bahwa memang benar bahwa seringkali yang menjadi sumber daripada penderitaan itu adalah setan yang menyebabkan berbagai macam penderitaan di atas dunia ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata Allah sendiri yang secara aktif mengambil bagian dan justru membimbing kita ke dalam cawan lebur. Masih ingat cawan lebur kita sudah jelaskan dua pelajaran yang terdahulu adalah situasi di mana orang Kristen menemukan dirinya dalam penderitaan. Nah, bagaimana jika seandainya Tuhan sendiri yang terlibat aktif dalam membimbing kita dalam situasi ini? Tapi mungkin kita perlu memahami analogi atau lambang yang ingin diangkat oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat yang sebenarnya idenya ini diambil dari kutipan Roh Nubuat yang kita baca di bagian pendahuluan dari pelajaran Sekolah Sabat. Sangkar burung ini sebenarnya melambangkan suatu lingkungan yang tidak melepas orang Kristen dari ancaman, penderitaan, dan juga keterbatasan yang mereka alami. Seperti burung yang ada dalam sangkar tidak bisa lari, demikian juga seringkali situasi hidup dalam kehidupan orang Kristen, ya. Kita tidak bisa escape, kita tidak bisa melepaskan diri. Siapa yang menjadi burungnya? Itu adalah orang Kristen, ya, orang yang dipilih, orang yang dipanggil oleh Yesus, orang yang telah menerima kabar keselamatan. Lalu kenapa harus dikurung, lalu kemudian harus melewati situasi yang gelap di dalam ilustrasi yang kita baca di pendahuluan? Oleh karena burung hanya bisa belajar bernyanyi ketika berada di dalam gelap, dia mendengarkan suara dari dia yang menjadi pemiliknya yang mengajarkan nyanyian yang baru. Nah, kira-kira
Penulis pelajaran sekolah sahabat menggunakan analogi tentang sangkar burung untuk menggambarkan orang Kristen yang terperangkap pada suatu situasi di mana dia tidak bisa melepaskan dirinya. Apa pelajaran rohani yang akan dipelajari melalui pelajaran yang akan kita diskusikan? Ternyata pelajarannya adalah Allah menuntun manusia dan juga tuntunan itu termasuk juga menuntun ke dalam penderitaan. Ya. Tetapi kabar baiknya adalah di balik penderitaan itu ada manfaat rohani, ada pahala, ada berkat luar biasa, ada blessings in disguise, ada berkat yang tersembunyi yang menyamar melalui masalah, pergumulan, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Dan kalau kita menggunakan analogi yang digunakan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat tentang burung yang hanya bisa belajar bernyanyi ketika dia berada di tempat yang gelap, maka saya teringat deskripsi dari kelompok 144.000 yang ada di dalam kitab Wahyu. Kalau kita buka Wahyu pasal 7 ayat 14, di sana Yohanes melihat tentang kelompok 144.000, dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini bicara tentang kumpulan orang banyak di dalam kitab Wahyu. Mereka yang telah keluar dari kesusahan yang besar. Lalu kemudian di Wahyu pasal 14 ayat 3, perhatikan baik-baik Wahyu pasal 14 ayat 3, dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi ini cocok dengan penggambaran yang dibuat oleh penulis pelajaran sekolah sahabat bahwa ada nyanyian yang hanya bisa dinyanyikan oleh mereka yang telah keluar dari kesusahan yang besar. Dan nyanyian itu menggambarkan pengalaman kehidupan. Kita bisa bercerita, kita bisa bersaksi dan menguatkan orang lain hanya apabila kita terlebih dahulu telah melewati kesukaran itu. Demikianlah pendahuluan dari pelajaran yang akan kita gali, tema-tema selanjutnya di dalam pelajaran pada minggu ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan pada pelajaran kita pekan ini, penulis telah memilih ayat tema kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebelum kita akan dalami lebih lanjut pelajaran kita pekan ini, mari kita lihat sedikit apa yang dimaksudkan dengan ayat tema ini. Yang pertama, mari kita lihat ditujukan kepada siapa kata-kata ini dan dalam kondisi apa. Baik, kalau kita baca di dalam 1 Petrus yang pasal pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa kata-kata ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana ini adalah daerah Turki modern saat ini. Dan di sana kalau kita perhatikan ada kata pendatang, ya, di terjemahan bahasa Inggris adalah pilgrim, yang menandakan jika orang-orang ini, orang-orang Kristen yang ada di sana ini adalah orang-orang pendatang, dan itu juga memberikan kita sebuah arti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hanya temporari tinggal di tempat ini. Dan kata pendatang yang tersebar, kata pendatang yang tersebar di dalam ayat ini juga merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di daerah ini saat itu. Ini adalah istilah yang sering digunakan di kalangan orang Yahudi sejak ketika Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar dan beberapa orang Israel harus terpencar. Kata-kata ini sering digunakan pada saat itu, pendatang yang tersebar. Dan orang-orang ini juga mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen yang telah mengalami baptisan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi mereka ini adalah orang yang telah menjadi Kristen lewat baptisan dan mereka ada tersebar. Ya, mereka adalah pendatang yang tersebar di daerah Turki modern saat ini. Dan kondisi yang mereka alami saat itu adalah
situasi penganiayaan karena mereka tidak lagi nyaman tinggal di daerah Yerusalem, oleh karena itu mereka terpencar ke bagian utara. Dan ada dua hal yang mereka hadapi saat itu, yaitu yang pertama, mereka mengalami penganiayaan dari orang Yahudi karena dianggap bidat, sedangkan mereka juga dipersiapkan untuk menghadapi penganiayaan di depan mereka lewat serangan Kaisar Romawi saat itu. Dan kemudian di dalam ayat tema kita ini dikatakan bergembiralah akan hal itu. Mari kita akan lihat apa makna kata-kata ini. Kenapa harus berbahagia dan apa hal itu yang dimaksudkan Petrus di dalam ayat tema kita ini. Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya ada 3 hal yang dikemukakan Petrus yang menjadi alasan kenapa mereka harus berbahagia. Yang pertama, selain mereka telah dibaptiskan, mereka adalah orang-orang yang tergabung dengan orang-orang pilihan. Jadi mereka itu, kenapa mereka harus berbahagia? Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Ayat 2. Orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah yang dikuduskan. Jadi itu adalah alasan. Ini berbicara mengenai identitas. Ya, meskipun mereka akan menghadapi pencobaan, Pak Petrus katakan kamu harus berbahagia karena identitas kamu adalah orang yang dikuduskan. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Petrus mengatakan di dalam ayat 4, bahwa mereka akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di kerajaan surga. Ini berbicara tentang reward. Kenapa mereka harus berbahagia dalam pencobaan? Sekalipun mungkin mereka harus menderita, tetapi ada reward. Mereka akan dapatkan apa atau bagian mereka nanti di dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, kalau kita lihat bahwa di dalam segala pencobaan Tuhan memelihara mereka. Mereka dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi sementara menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, itu menurut kata-kata Petrus. Nah, tetapi di sisi lain, di dalam ayat ini kita juga bisa melihat bahwa Petrus memiliki alasan yang lain juga kenapa orang-orang Kristen ini harus bersuka cita di dalam pencobaan. Selain 3 alasan yang tadi. Kalau kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 7, di sana dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi Petrus mengatakan bahwa sebenarnya pada saat kita dicobai, kita bersukacita karena itulah sarana kita untuk memurnikan iman kita. Yakobus juga senada dengan Petrus. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, di sana dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi bersukacita walaupun mereka mengalami penganiayaan, pencobaan, karena justru lewat peristiwa ini iman mereka dimurnikan. Kemudian di sini dikatakan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, mari kita lihat apa arti dari kata-kata ini. Mengapa mereka berduka cita oleh karena pencobaan? Nah, saudara-saudara, kata berbagai pencobaan inilah fakta yang sementara dihadapi. Bukan saja zaman itu, tetapi kita hadapi juga zaman ini. Ya, berbagai pencobaan ini mengisyaratkan bahwa warna pencobaan yang datang dalam kehidupan kita itu sangat banyak. Pencobaan itu bisa saja mengganggu mental kita, mengganggu iman kita, mengganggu fisik kita, mengganggu rohani kita. Tetapi kata asli yang digunakan di sini yang diterjemahkan berduka cita itu adalah mengalami pengalaman kesedihan, keadaan yang menyusahkan. Ini adalah akibat dari pencobaan itu. Kenapa dikatakan mereka berduka cita di dalam pencobaan? Itu karena akibat yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Ketika mereka datang di dalam pencobaan, mereka berduka cita. Tetapi nanti kita akan lihat ada duka cita lain yang mereka alami juga ketika mereka jatuh di dalam pencobaan. Sebentar kita akan lihat di pembahasan selanjutnya. Ada menarik di dalam kata-kata Petrus oleh karena kita melihat kontras di sini. Awalnya Petrus mengatakan di dalam pencobaan kamu harus bersuka cita, tetapi di sisi lain dia katakan kamu harus berduka cita, bersuka cita, ya. Nah, sekalipun kita berduka cita akibat pencobaan,
kita juga memiliki harapan yang dapat membuat kita bersukacita. Dan ini hanya dapat dimengerti oleh orang Kristen. Mereka dapat mengalami sukacita di tengah duka cita. Dan sukacita yang seperti ini adalah sukacita yang memenuhi kehidupan jiwa. Ini adalah sukacita yang berbeda, yang tidak kita dapatkan pada saat kita mengalami keadaan yang senang. Jadi kira-kira ini adalah beberapa hal yang perlu kita lihat untuk membawa kita ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kalau saja Allah tahu bahwa di ujung jalan yang kita lewati itu adalah jalan buntu yang tidak bisa kita lewati, mengapa Allah justru menuntun kita melewati jalan tersebut, tidak mencegah kita melewati jalan yang buntu itu? Seperti contoh di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka harus pergi ke tanah perjanjian. Allah sengaja tidak membiarkan mereka melewati negeri Filistin, melainkan mengubah arah mereka ke satu jalan yang tidak biasa dilewati mereka, yang pada ujungnya adalah jalan buntu, di mana mereka berteriak sebab mereka tidak bisa melewati jalan itu ke depan. Sebelah-sebelahnya dipagari oleh tembok tebing, dan kemudian di belakang mereka ada tentara Firaun yang mengejar mereka. Nah, dalam konteks dekat melalui cerita yang ada di dalam kitab Keluaran, maka kita harus garis bawahi bahwa Allah mengenal betul siapa umatnya dan sampai di mana kekuatan iman mereka. Nyonya Ellen White mengatakan di dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 336 sampai 337. Allah dalam pimpinannya membawa orang Israel ke daerah di mana terdapat gunung-gunung yang tinggi dekat laut agar ia dapat menyatakan kuasanya dalam kelepasan mereka. Konteks dekat dari cerita ini adalah Allah tahu bahwa orang Israel tidak siap berperang menghadapi negeri Filistin, orang Filistin yang biasa berperang. Keluaran pasal 13 ayat 17. Yang kemudian Allah juga ingin menyatakan kuasanya melalui kelepasan orang Israel dari situasi yang sulit yang hampir mustahil itu di mata Firaun dan tentaranya. Jadi Allah menggunakan cerita kelepasan orang Israel itu untuk menyatakan kuasanya baik kepada orang Israel maupun kepada orang Mesir. Sebenarnya, Nyonya White meneruskan, ia dapat melepaskan mereka dengan cara yang lain, tetapi ia telah memilih cara ini untuk menguji iman mereka serta menguatkan kepercayaan mereka di dalam Dia. Itulah sebabnya The Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 568 mengatakan, tuntunan yang Allah nyatakan kepada orang Israel melalui Laut Teberau telah didesain oleh Allah untuk mendirikan di hati mereka, di hati orang-orang Israel umatnya, suatu rasa takut akan Tuhan dan penguatan akan iman mereka kepadanya. Sebab ketika mereka mentok ada di jalan buntu seperti terperangkap, maka satu-satunya cara hanyalah berteriak kepada Tuhan, dan saat itulah mereka harus totally dependent on God, harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kemudian, pelajaran besar yang dikemukakan di sini berlaku untuk segala zaman. Sering kehidupan orang Kristen dikelilingi oleh mara bahaya, dan kelihatannya tugas sangat sulit untuk dilaksanakan. Pikiran dipenuhi dengan gambaran tentang kehancuran yang akan datang, dan dari belakang perhambaan atau kematian sedang mendesak. Namun demikian, suara Allah jelas yang berkata kepada Musa untuk memerintahkan bangsa itu, maju terus, jangan berhenti. Demikian pula halnya dengan pimpinan ilahi. Bagi orang yang tidak percaya, itu mendatangkan kegelapan dan putus asa. Tetapi bagi mereka yang bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Allah, orang-orang yang berharap ini akan dipenuhi dengan rasa terang, tenang, dan damai. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah jalan keselamatan, kata Nyonya White. Jadi sudah sangat jelas bahwa Allah sengaja menuntun mereka, tidak menghalangi mereka, untuk mereka memiliki rasa hormat kepada Tuhan atas kuasanya, dan supaya iman mereka kepadanya akan semakin bertumbuh. Sebab mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Itulah sebabnya Tuhan menuntun mereka, melatih mereka, supaya mereka boleh berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya, pertanyaan yang kita perlu tanyakan dan kita angkat adalah Allah itu Maha mengetahui. Itu adalah fakta yang kita ketahui.
Tetapi mengapa Allah mengizinkan manusia yang lemah dicobai atau diuji? Apakah Tuhan tidak punya cara lain untuk menuntun supaya kita kuat secara rohani dan iman kita diteguhkan? Seperti contoh kalau kita belajar pelajaran sekolah Sabat, orang Israel. Allah tahu benar bahwa saat di Mesir mereka itu buta, hampir benar-benar buta pengetahuan rohani dan iman mereka. Tapi baru saja mereka keluar dari Mesir, mereka langsung menghadapi beberapa seri pencobaan, pengujian ya. Dan kemudian akhirnya jatuh sebelum ada mujizat, bahkan ada kelepasan. Nah, bagaimana kita melihat dan memahami fenomena yang kita baca di dalam pengalaman orang Israel ini? Nah, yang pertama, Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Itu kebenaran yang sangat mendasar. Itulah sebabnya saya berani berkata bahwa God was not surprised with their rebellion. Allah itu tidak terkejut dengan pemberontakan yang mereka lakukan. Dia tahu betul mereka akan memberontak. Mengapa? Alasannya oleh karena dia itu adalah Allah yang Maha Tahu. Mazmur 139 mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Dia tahu apa yang akan kita ucapkan. Bahkan bibir kita belum mengucapkan pun dia sudah mengetahui. Itulah sebabnya ini sebenarnya bukan untuk pengujian supaya Allah tahu. Tapi yang jadi pertanyaan, supaya siapa tahu? Siapa yang harus tahu tentang siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, mengapa orang Israel diuji? Oleh karena seringkali ketika kita mengalami beberapa seri peristiwa spektakuler di dalam iman kita, seperti contoh orang Israel, mereka melihat 10 tulah di Mesir. Yang berikut mereka melihat mujizat Laut Merah terbelah. Juga mereka menyaksikan mana dari sorga. Tetapi dalam kasus ini kalau kita lihat peristiwa-peristiwa spektakuler yang terjadi di depan mata mereka sendiri ternyata bukan menjadi jaminan bahwa mereka dewasa secara rohani. Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir bahwa ketika kita mengalami mujizat-mujizat bahwa itu berarti keadaan rohani kita baik-baik saja. Ya, sangat mudah kita untuk berpikir bahwa oleh karena saya menyaksikan, saya melihat dan mengalami mujizat, itu berarti rohani saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak demikian. Seringkali kita tidak sadar akan keadaan atau situasi rohani kita sendiri. Kita berpikir kita setia. Kita berpikir kita dekat dengan Tuhan. Kita berpikir kualitas iman kita sudah baik. Sampai ketika kita diuji, disitulah baru nampak di mana area di dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki. Di mana area dalam kehidupan kita yang masih perlu untuk diserahkan kepada Tuhan, dibentuk, dihancurkan, dan digantikan dengan kehendak-Nya. Jadi sebenarnya pencobaan itu adalah alat diagnosa yang Tuhan izinkan bagi kita untuk melihat diri kita sendiri. Pengujian bukan untuk keuntungan Allah supaya mengetahui siapa kita. Dia tahu siapa kita luar dan dalam. Pengujian adalah untuk supaya kita sendiri tahu kelemahan dan kekuatan kita. Dan ketika kita tahu di mana titik kelemahan kita, ini akan menuntun kita untuk lebih berserah, lebih bergantung, lebih berharap sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Berbahagia. Jadi pencobaan adalah prasyarat untuk benar-benar mengalami bahagia. Kata bahagia di dalam Alkitab itu selalu dihubungkan dengan perseverance atau ketahanan ya. Kesetiaan di dalam tahan uji. Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita bisa melihat kehidupan kita, kelemahan kita, titik-titik atau area dalam hidup kita yang masih perlu untuk diperbaiki, diserahkan, dihancurkan dan dibentuk oleh Tuhan. Dan yang kedua, oleh karena itu adalah prasyarat untuk benar-benar mengalami kebahagiaan yang sejati menurut Yakobus 1 ayat 12. Baik, terima kasih pendeta, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakter Allah
yang menuntun dan menjaga kita. Tetapi di dalam kehidupan kita, sepertinya kita melihat bahwa Allah itu membiarkan kita harus jatuh di dalam pelanggaran atau dosa. Ya, membiarkan kita jatuh di dalam pencobaan dan akhirnya melanggar atau berdosa. Nah, mari kita akan lihat alasan kenapa Tuhan membiarkan itu harus terjadi. Sebelum saya akan jawab, ada 4 poin kenapa hal itu dibiarkan. Kita akan lihat dahulu fakta. Ada 5 fakta yang akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Ya, sebelum kita akan menjawab kenapa Tuhan tidak mencegah, kita akan lihat terlebih dahulu apa yang terjadi kira-kira kalau Tuhan mencegah hal itu terjadi. Baik, yang pertama, kalau sampai Tuhan mencegah itu terjadi, kita tidak akan pernah mengerti kasih karunia dan pengampunan. Ya, karena kenapa? Kita tidak akan pernah mengetahui apa itu dosa. Kita tidak pernah mengalami itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak akan mengerti pekerjaan penebusan Yesus. Ya, kita tidak akan paham kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Ya, lalu yang ketiga, kalau saja Tuhan mencegah kita agar kita tidak jatuh, kita tidak akan memiliki rasa ketergantungan kepada Tuhan. Kenapa saya membutuhkan Tuhan? Asito, pada saat saya akan jatuh, Tuhan akan menolong saya. Kemudian yang keempat, kita tidak akan merasakan pengalaman kesedihan. Dan kemudian itu akan menghantarkan kita dengan iman untuk datang mencari Yesus. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Ya, dan kita tidak akan pernah alami itu kalau Tuhan mencegah kita untuk jatuh di dalam pencobaan. Dan yang terakhir, 5, kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kejahatan setan dan keadilan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan kita untuk jatuh karena ada 4 hal. Yang pertama, agar pekerjaan Kristus di kayu salib dan rencana penebusan itu dapat kita alami. Ya, yang kedua, agar kita mengerti keadilan Tuhan dan kasih karunia, di mana kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, agar kita lebih bergantung dan bersandar pada kuasa Allah. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir kenapa Tuhan izinkan itu, untuk mendemonstrasikan kuasa kasih karunia dalam diri orang-orang saleh. Kalau kita lihat konteks ini, pada saat mereka mengalami penganiayaan datang, kita tahu akibatnya bahwa semakin orang-orang kudus itu dianiaya, semakin mereka setia dan semakin bertambah banyak jumlah mereka pada saat peristiwa atau di zaman Kristen yang mula-mula. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan mengizinkan itu agar itu dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan atas orang-orang saleh. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kadang-kadang kita dibiarkan untuk menjadi lemah, jatuh dalam pencobaan, supaya kuasa Kristus itu dapat kita pahami dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir kita akan lihat, apakah Tuhan tidak menolong kita pada saat kita jatuh? Kalau kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 9, di sana jelas dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dia biarkan itu terjadi, tapi di sisi lain kita harus paham bahwa dia tahu bagaimana dia akan menyelamatkan kita dari pencobaan itu. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kalau kita melihat kembali perjalanan bangsa Israel dalam buku Keluaran, maka kita dapati ada lika-liku kehidupan mereka. Dan di dalamnya Tuhan sengaja menuntun mereka kepada pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya kalau begitu, kalau saja ada pengalaman pahit di dalam mengikut Yesus, di dalam mengikut Tuhan, mengapa kita harus mengikutinya? Nah, John MacArthur di dalam bukunya The Power of Suffering, dia mengatakan bahwa segala ujian terlihat jelas bahwa Allah ingin menguji, membuktikan bagi dirinya apakah kita sudah cukup kuat di dalam iman dan kepercayaan kita kepadanya. Kemudian di dalam satu buku yang ditulis oleh Josh McDowell dan Don Stewart, dia katakan, walaupun
Alkitab memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana dan mengapa penderitaan itu kepada kita. Alkitab tidak dengan jelas mengapa izinkan terjadi. Namun demikian, kita tahu Allah adalah Allah yang punya hikmat di atas segala-galanya, dan Dia tahu segala-galanya, dan Dia juga memiliki alasan-alasan tertentu menurut pandangannya mengapa Dia mengizinkan hal-hal penderitaan-penderitaan itu terjadi, bahkan melebihi pemikiran atau pengertian kita. Kemudian kita dapati, kalau itu adalah ujian, kenapa kita ketika mengikuti Tuhan kadang dan banyak kali mengalami kepahitan hidup? Maka Nyonya White mengatakan di dalam buku Education halaman 151, paragraf yang keempat, semua orang yang ada di dunia ini yang mau melakukan pelayanan yang sejati kepada Allah dan kepada manusia harus menerima sebuah training, preparatory training dikatakan di sini, sebuah pelatihan persiapan di dalam sekolah dari penderitaan. Semakin besar tanggung jawab kita, semakin tinggi kepercayaan yang diberikan di dalam pelayanan, maka semakin dekat ujian-ujian itu dan semakin berat disiplin dalam sekolah penderitaan itu yang harus kita alami. Jadi dengan demikian, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus berpikir ini bukan sesuatu hal yang gampang. Sebab kita memang diuji untuk dilihat, dilatih apakah kita memang sepenuhnya sudah bertumbuh bertambah-tambah di dalam kematangan rohani kita mengikut Yesus. Kemudian, kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-31 dikatakan, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sebab konteks dasar dari penderitaan yang dialami orang Kristen adalah bahwa ujian, pencobaan yang dialami mereka itu adalah karunia. Mengapa karunia? Di saat seperti itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa, maka Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Sehingga orang tidak dapat bermegah, oh karena kekuatan saya bisa lepas dari tantangan dan pencobaan yang hebat. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah, Nyonya White mengatakan harus ada perkembangan karakter. Dalam perkembangan karakter itu, kita harus memiliki yang namanya self-denial dan pengorbanan, penyangkalan diri dan pengorbanan, di mana dalam setiap hal itu akan menambah iman kita dan akan menambah sukacita kita kepada anugerah besar yang telah disiapkan di dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara-saudaraku, kalau kita mengalami kesulitan, kepahitan hidup, jangan mundur. Sebab di dalamnya Allah akan membuka jalan, menunjukkan kasih karunia, dan kita akan bersukacita di dalamnya. Kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam iman kita, sehingga kita akan satu saat nanti melihat kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga di balik penderitaan yang kita alami di dunia ini. Ya, terima kasih pendeta untuk pembahasan yang sudah kita ikuti. Pertanyaan selanjutnya adalah seringkali orang percaya bertanya mengapa Yesus dan saya harus mengalami pencobaan. Di satu sisi Allah mengizinkan, tapi di sisi yang lain pada waktu pencobaan itu kita ditolong dan dikuatkan oleh malaikat dan Roh Kudus. Kalau begitu apa makna pencobaan itu sesungguhnya? Nah, dari pertanyaan yang saya angkat ini, kita perlu membedakan antara penderitaan Kristus dan juga penderitaan kita. Ya, mari kita lihat penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus dia itu sangat menderita selama masa pencobaan, penyiksaan, dan penyalibannya. Tetapi penderitaan Yesus itu juga meliputi berbagai dimensi. Yang pertama adalah penderitaan secara fisik tentu saja. Oleh karena Alkitab mengatakan contohnya dalam Yesaya 52 bahwa oleh karena begitu kejamnya dia disiksa, penampilannya begitu rusak. Oleh karena dia benar-benar ditumbuk oleh beban dosa, ditumbuk secara fisik, dilukai, dicerca, dicambuk.
penderitaan secara fisik yang dia alami. Tetapi penderitaannya juga bersifat emosional, bukan hanya secara fisik. Oleh karena di Matius 26, kalau kita baca ayat 56, semua murid-muridnya lari meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan suara bapaknya sendiri tidak bisa dia dengarkan. Itulah sebabnya di kayu salib dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu yang berikut, penderitaannya juga itu bersifat rohani. Ya. Oleh karena menurut Rasul Paulus 2 Korintus 5 ayat 21, Allah menjadikan dia yang tidak berdosa menjadi dosa oleh karena saudara dan saya. Yesus menanggung beban dosa seluruh dunia padanya, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan oleh karena dosalah yang menyebabkan keterpisahan. Dalam Matius 27 ayat 46, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu yang ketiga, penderitaan fisik yang Yesus alami itu sifatnya adalah penderitaan fisik secara brutal. Mengapa dia mengalami ini semua? Oleh karena dia menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan dia mati untuk membayar hukuman kita. Roma 5 ayat 8. Manfaat penderitaan Kristus itu untuk keselamatan kita. Kalau kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah redemptif. Artinya penderitaan Kristus mempersiapkan dia sebagai redemptor. Mempersiapkan dia sebagai penebus, penebus, redeemer, penebus manusia. Yang kedua, penderitaannya itu bersifat mediatorial, artinya mempersiapkan dia sebagai pengantara. Dia menderita supaya dia layak menjadi pengantara saudara dan saya yang sangat memahami kita, karena dia juga sudah dicobai dalam semua titik tetapi dia tidak berbuat dosa menurut kitab Ibrani. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah penderitaannya justru itu adalah supaya dia belajar menjadi taat melalui pencobaan dan penderitaan. Penderitaan kita biasanya itu bisa saja terjadi oleh karena Allah yang menuntun kita masuk ke sana, dan tujuannya adalah supaya diadakan pemurnian. Seandainya seperti logam kita belum keluar sebagai logam yang murni, maka pemurnian dengan api yang panas itu penting untuk menyisihkan elemen-elemen atau partikel-partikel yang membuat kemurnian logam itu menjadi tidak murni 100%. Jadi perlu ada pemurnian. Sementara Yesus tidak perlu pemurnian. Dia tanpa dosa. Itu adalah perbedaan yang sangat mendasar antara penderitaan Kristus dan juga penderitaan kita. Tapi ada satu titik temu di mana penderitaan kita dan penderitaan Kristus sama, yaitu pada titik ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-8 mengatakan, Ibrani 5 ayat 8, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Walaupun tadi saya sudah jabarkan bahwa penderitaan Kristus dan penderitaan kita itu pada dasarnya berbeda maksud dan tujuannya, tetapi pada titik inilah penderitaan kita dan Kristus bertemu. Baik Kristus maupun saudara dan saya, kita menderita supaya kita belajar menjadi orang yang taat. Bagi Yesus, dia tidak pernah mengetahui apa artinya taat. Oleh karena dia yang memerintah alam semesta ini. Dia harus belajar apa artinya tunduk, apa artinya taat. Selama ini seluruh alam semesta tunduk kepadanya. Tetapi sekarang dia belajar bagaimana ketika dia harus tunduk, taat kepada kehendak Bapa. Demikian juga saudara dan saya. Kita dituntun oleh Allah, diizinkan oleh Allah menderita supaya kita belajar menjadi taat, supaya kita tahu bahwa hidup ini rapuh, bahwa semua kenyamanan dalam kehidupan itu bisa hilang kapan saja. Dan dengan menyadari hal itu bahwa penderitaan bisa datang kapan saja, kita menjadi orang yang betul-betul berserah, taat dengan sungguh-sungguh, hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. C.S. Lewis, seorang apologetik Kristen, pernah berkata, "God whispers to us in our pleasures." Allah hanya berbisik kepada kita di dalam kesenangan kita. Speaks in our consciences. Dia berbicara di dalam bawah sadar kita. But shouts in our pains. Tetapi Allah berteriak kepada kita di tengah-tengah rasa sakit kita. Dan dia katakan, "It is his megaphone to rouse a deaf world." Penderitaan adalah megafon Allah
untuk membangunkan dunia yang tuli ini. Itulah sebabnya mengapa seringkali penderitaan itu harus terjadi, karena seringkali dalam keadaan aman dan tentram, telinga kita dibombardir dengan berbagai kebisingan. Kita mencari nafkah hidup, mengejar karir, kesibukan di dunia, tapi hanya ketika kita menderita, telinga kita, rohani kita menjadi tajam untuk mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya. Demikianlah perbedaan antara penderitaan Kristus dan penderitaan kita, dan apa manfaatnya bagi saudara dan saya. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini mari kita lihat sedikit bagaimana kita tahu kalau kita sementara mengalami pencobaan, ya. Kapan pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita saat kita dicobai, dan bagaimana supaya kita dapat menang di dalam pencobaan. Secara singkat saja, mari kita lihat kapan kira-kira pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Jawabannya sebenarnya gampang saja, itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus hati-hati dengan 3 hal ini. Yang pertama, kalau kita baca pencobaan Yesus di padang gurun di dalam Matius pasal 4, kita baca mulai ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di situ Alkitab mengatakan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Nah, ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi di sini. Setan tidak datang ketika hari pertama di mana mungkin Yesus masih kenyang, atau pada minggu yang pertama. Tetapi dia tunggu waktu yang tepat. Pada saat Yesus sudah kelelahan, pada saat Yesus sudah lapar, Alkitab katakan laparlah Yesus, lalu pencoba itu datang. Ini kondisi yang sangat berbahaya. Ya, ketika ada kebutuhan lahiriah yang harus dipenuhi, itu biasanya kita hati-hati karena biasanya pencobaan akan datang pada saat-saat demikian. Ya, ketika kita lelah, capek dari pekerjaan, hati-hati ketika tiba di rumah bersama dengan keluarga, kita lelah, ada banyak kesibukan di kantor, hati-hati. Bisa saja pencobaan akan datang pada saat itu. Dan ketika kita lengah, ya, dia akan menunggu waktu yang tepat. Itu yang pertama. Ketika ada kebutuhan lahiriah yang harus kita penuhi. Yang kedua, kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 14, di sana Alkitab mengatakan, dan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita memiliki sebuah keinginan, ya, bisa saja itu adalah waktu yang tepat di mana setan akan mencobai kita, ya. Di mana ada keinginan kita, keinginan daging kita. Kita mau ini, kita mau itu, bisa saja itu adalah waktu di mana pencoba itu akan datang. Keinginan bisa membawa kita kepada pencobaan. Dan yang terakhir, kalau kita baca Lukas pasal 4 ayat 13, ketika Yesus menang atas pencobaan itu, Alkitab mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, ya, dan menunggu waktu yang baik. Artinya, kita tidak bisa saja fokus kepada hal yang pertama atau hal yang kedua tadi di saat kita lengah atau di saat kita capek. Tetapi setiap saat kita harus waspada karena setiap saat itu bisa saja menjadi waktu yang tepat di mana setan akan datang dan mencobai kita. Mungkin dia akan undur ketika dia kalah, tetapi dia pasti akan datang kembali. Dia akan datang dan datang dalam kehidupan kita kalau kita masih tinggal di atas dunia ini. Jadi setiap saat setan bisa datang dalam kehidupan kita, dalam pencobaan. Nah, bagaimana kalau kita jatuh? Apa sikap kita? Nah, di dalam penggunaan kata repent, ya, pertobatan di dalam Perjanjian Lama. Kenapa ada kata ini diangkat? Oleh karena ketika kita jatuh di dalam pencobaan, artinya kita tidak berdiri. Kita jatuh, kita membuat kesalahan, artinya kita berbuat dosa. Nah, bagaimana supaya kita kembali? Nah, kata bertobat atau pertobatan di dalam Perjanjian Lama itu selalu menyiratkan kesulitan bernafas. Kita sulit untuk bernafas. Apa artinya di sini? Pertobatan itu artinya itu adalah keadaan emosi di mana berarti kita merasakan kesedihan. Ternyata saya jatuh. Ya. Dan sesudah saudara jatuh, biasanya kalau kita tarik nafas, menghela nafas, sulit untuk bernafas.
itu mengisyaratkan bahwa kita menyesal. Ya. Dan inilah teologi yang penting untuk dipelajari dari Perjanjian Lama. Ketika kita jatuh di dalam pencobaan, penting untuk mengambil waktu, menghela nafas kita, dan kemudian selain kita menyatakan kesedihan, pertobatan oleh karena kita sudah jatuh, kita perlu untuk menyesal dan kembali mengambil langkah untuk kembali. Ya, itu arti pertobatan di dalam Perjanjian Lama. Kita kembali dari jalan kita belajar dari jalan itu agar kita tidak jatuh lagi pada pencobaan yang sama. Itu sikap kita pada saat kita jatuh. Nah, saudara, bagaimana agar kita menang dalam setiap pencobaan? Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada dua hal di sini. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Kenapa kita harus tunduk kepada Allah? Karena satu-satunya person yang pernah hidup di atas dunia ini, Yesus Kristus, dia tidak pernah kalah di dalam pencobaan. Dia tahu pencobaan yang datang dalam kehidupannya, dia rasakan itu dan dia telah menang. Oleh karena itu penting kita untuk tunduk kepada Tuhan. Karena dia adalah orang yang pernah mengalahkan setiap pencobaan itu. Sama seperti kita saat ini, kalau kita mau menang, kita mau berhasil di dalam pendidikan, bisnis kita, selalu kita akan cari orang untuk berkonsultasi. Dan di dalam pencobaan itu juga seperti itu. Tuhan telah menang dan sepatutnya lah kita tunduk kepada Dia untuk berikan kita kekuatan agar kita dapat menang dalam pencobaan kita. Dan yang kedua adalah kita harus lawan, ya. Jangan sampai kita kalah. Artinya di sini adalah kita harus mengarahkan semua kekuatan, ya. Jangan sampai lengah. Kita harus lawan itu pencobaan agar kita dapat menang dan pencobaan itu akan lari dari dalam kehidupan kita. Kiranya ini dapat membantu kita dalam memahami pelajaran sekolah sahabat kita. Baik. Saat ini kita tiba pada kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita ketika mengalami tantangan, penderitaan, pencobaan yang hebat, maka kita bisa saja meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari pencobaan-pencobaan tersebut. Sebagai contoh di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dia katakan, "Lead us not into temptation." Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dan kita boleh berdoa seperti itu karena kita merasa tidak sanggup, kita merasa tidak kuat. Dan itu adalah perasaan yang wajar. Sebab kalau kita merasa kuat, justru kita harus hati-hati di dalamnya. Kita merasa takut, kita merasa tidak percaya diri, sebab dengan kekuatan kita, memang kita tidak akan sanggup menghadapi tantangan dan pencobaan. Tetapi bila Allah izinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan itu tidak akan melampaui kesanggupan kita. Dan Allah itu adalah Allah yang setia. Maka Dia akan menyiapkan jalan keluar, jalan yang terbaik untuk kita boleh melewati pencobaan itu, mengalahkan tantangan iman itu, supaya kita boleh bertumbuh di dalamnya. Kemudian, Nyonya White mengatakan bahwa di dalam segala sesuatu yang kita terima, itu pun adalah bisa jadi membawa pencobaan di dalam hidup kita. Baik itu penderitaan maupun kemakmuran yang kita alami, maka itu pun bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Dan itu ujian. Tidak salah kalau Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 sampai 9 kitab Amsal mengatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah aku daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak akan menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi jelas di sini, dalam penderitaan bisa jadi orang tergoda untuk jatuh dan kemudian menyangkal imannya. Bahkan juga di dalam kemakmuran, pada saat kita ada di posisi yang nyaman dalam hidup kita, bisa jadi kita menyangkal iman kita dan tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang kita terima itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi kita harus terapkan di dalam kehidupan iman Kristen kita, bahwa kalau kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan dan mengikuti kebenarannya,
maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu, termasuk kemakmuran atau kekayaan. Sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan ingat baik-baik, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9-11, uang dapat menjauhkan kita daripada Tuhan kalau kita cinta akan uang. Kita harus hati-hati sebab uang bisa saja menjauhkan, cinta akan uang bisa saja menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi Nyonya White mengatakan di dalam buku Ministry of Healing, dikatakan bahwa justru kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kekayaan dan kemakmuran, merekalah orang-orang yang sangat membutuhkan doa-doa kita untuk mereka boleh bertahan tetap setia, menggunakan segala yang Tuhan percayakan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk keagungan diri sendiri. Jadi kalau kita menghadapi atau bertemu dengan orang-orang yang sementara mengalami tantangan hidup, pencobaan, maka kita harus berempati kepada mereka. Mengerti bahwa di dalam kekuatan manusia mereka tidak sanggup. Tetapi kita boleh saksikan, kalau kita pernah menghadapi tantangan yang sama atau mirip, maka kita boleh saksikan bahwa ketika penderitaan itu datang, maka jangan pernah menyerah sama seperti bangsa Israel pada waktu melewati Laut Teberau, Tuhan suruh maju terus, maka jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan akan menyediakan jalan keluar, kasih karunia tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan akan menolong kita menghadapi berbagai macam tantangan di dalam pergumulan hidup kita. Dan kiranya kita tetap setia melakukan kebenaran walaupun di tengah-tengah tantangan dan penderitaan hidup. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kebenaran-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa di tengah-tengah tantangan penderitaan hidup, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan kalau kami mengalami yang namanya tantangan, cobaan, maka di saat itulah Tuhan ingin menguatkan iman kami. Ketika kami menang atas ujian dengan kekuatan Tuhan, dengan berseru minta tolong kepadamu, bukan dengan mengandalkan pemikiran atau hikmat manusia, maka di sanalah ada kemenangan dan kami akan semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan. Tuhan bantu kami, sebab seringkali pemikiran manusia yang lemah ini lupa. Tetapi kami pada saat ini diingatkan, diajarkan lagi untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang akan menuntun kami dari iman kepada iman sampai kami sempurna di dalam Tuhan. Dan kami rindu melihat kemuliaan surga di mana Tuhan akan menyambut kami sebagai anak-anak yang setiawan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami semua, sahabat-sahabat kami yang menyaksikan program saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.